Melody Sharon tak kapok ketahuan selingkuh, liburan ke Bali bareng pacar yang lain. Melody Sharon ternyata memang dikenal sebagai istri yang ganas. Melody tak segan melakukan kekerasan terhadap suaminya, Alven Gunawan, selama berumah tangga. Bahkan Melody Sharon memilih berlibur ke Bali bersama pacarnya yang lain usai ketahuan selingkuh. Ia sama sekali tak peduli dengan suaminya yang mengalami patah kaki usah diseret olehnya. Bahkan sampai ditangkap pun, Melody Sharon sama sekali tak menanyakan kondisi dua anaknya. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengungkap Melody tak hanya sekali melakukan kekerasan terhadap Alven. Ini bukan pertama kali si istri ini melakukan kekerasan terhadap suami, sudah sering melakukan kekerasan, kata Nicholas. Terakhir pada tanggal 8 November tahun 2024 lalu, Melody Sharon tega menyeret suaminya sejauh 200 meter menggunakan mobil. Lihat foto, padahal saat itu Melody kepergok berbohong sedang menjemput selingkuhannya. Ternyata selama berumah tangga, Melody Sharon menjadi istri yang ganas. Ia selalu berbuat kasar terhadap suami jika keinginannya tidak dituruti. Kalau seandainya suaminya tidak mengikuti keinginan istrinya, maka biasanya istrinya berlaku kasar terhadap suaminya, katanya. Istrinya yang lebih ganas ya, tambah Kombes Nicholas Ari Lilipali. Contoh lainnya, setelah menyeret hingga kaki Alven patah, Melody Sharon bukan langsung insyaf. Ia justru pergi berlibur ke Bali bersama pacarnya yang lain lagi. Memang diketahui bahwa Melody memiliki selingkuhan lebih dari satu. Lebih parah lagi, setelah kami selidiki, kami sudah klarifikasi terhadap istri ini. Malahan dia ke Bali juga bersama pacarnya yang lain. Kita mendapat informasi dan bukti. Dia ke Bali juga, katanya. Malahan meski sudah ditangkap pun, Melody sama sekali tak peduli dengan kondisi suaminya, Alven Gunawan. Pun dengan keadaan dua anaknya yang masih sangat kecil. Dia tidak menghiraukan suaminya yang patah kaki itu, gak pernah dia menanyakan keadaan suami dan anak. Malah dia berlibur ke Bali bersama pacarnya yang lain juga gitu, katanya. Atas sikap itulah polisi kemudian melakukan pengecekan kejiwaan Melody Sharon. Masih konsultasi dengan ahli, kata Nicholas. Saat diwawancara pun Melody Sharon hanya bisa menangis. Saya punya dua anak, katanya. Ia mengatakan kedua anaknya tinggal bersama sang suami, Alven Gunawan. Suami, katanya, perselingkuhan Melody Sharon berujung celaka pada suaminya, Alven Gunawan. Kejadian berawal saat Melody menghubungi Alven lewat video call. Dia meminta izin untuk menginap di apartemen karena kelelahan usai bertemu teman. Namun dari lokasi Handon, Melody kedapatan bergerak ke arah Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, tanggal 8 November tahun 2024. Alven pun berangkat dari rumahnya di Bekas ke lokasi Melody. Benar saja, Alven menemukan mobil Melody. Saat didatangi, Melody duduk di bangku penumpang, sedangkan selingkuhannya sedang buang air di kamar mandi. Panik kebohongannya ketahuan, Melody Sharon pindah ke bangku kemudi. Alven mencoba masuk namun Melody keburu tancap gas. Tubuhnya yang baru masuk setengah membuat Alven terseret sejauh 200 meter sampai mengalami luka-luka dan patah kaki kanan. Mukjizat bisa lolos dari maut, tulis Alven Gunawan di media sosialnya. Tampang selingkuhan Melody Sharon sembunyi di WC saat suami sah datang. Tampang selingkuhan Melody Sharon akhirnya terkuak. Ternyata selingkuhan Melody Sharon memiliki tato di tangan kiri. Meski begitu, selingkuhan justru tak keluar dari kamar mandi saat suami sah Melody Sharon datang. Kasus perselingkuhan Melody Sharon dengan dua orang pria menjadi perbincangan publik. Suami sahnya, Alven Gunawan, tak hanya sekali memergoki Melody selingkuh. Kejadian pertama pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 di apartemen Jakarta Barat. Alven melihat CCTV Melody bersama seorang pria berinisial TS. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi, Alven Gunawan sudah melaporkan temuannya ini ke polisi. Kami telah menerima laporan, katanya. Alven menyerahkan rekaman CCTV serta satu lembar akta pernikahan terkait kasus perzinahan yang dilakukan Melody Sharon. Dalam rekaman CCTV tampak jelas Melody bersama seorang pria berkacamata. Pria itu juga terlihat memiliki tato di tangan kirinya. 2 hari setelahnya, Alven Gunawan betul-betul memergoki Melody Sharon. Ia mendapati Melody berada di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa saat didatangi, Melody sudah duduk di bangku penumpang. Sedangkan pacarnya di kamar mandi, sedang bab, katanya.
Panik melihat suami sahnya, Melody Sharon langsung pindah ke bangku kemudi. Alvan juga berusaha masuk mobil, tapi Melody Sharon keburu tancap gas dengan kecepatan tinggi. Alvan hanya berpegangan pada gagang pintu, ia terseret sampai 200 meter jauhnya. Suaminya tidak kuat lagi menahan. Dia luka dan kakinya patah, jelas Kombes Nicholas Ari Lilipali. Kini Melody Sharon sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ia dijerat pasal 44 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Setelah tega mengkhianati dan nyaris membunuh suaminya, Melody Sharon hanya menangis. "Anak saya 2, tinggal sama suami," kata Melody Sharon. Melody Sharon lantas berlalu dari kepungan wartawan sambil menangis. Sedangkan Alvan Gunawan tetap bersyukur karena lolos dari maut. "Suatu mujizat saya bisa lolos dari maut," tulisnya di media sosial. Terungkap modus Melody Sharon agar bisa bertemu selingkuhan jam 2, tipu suami lewat video call. Terungkap sudah modus Melody Sharon untuk bisa bertemu dengan selingkuhannya. Ibu 2 anak ini memiliki cara membohongi suaminya, Alvan Gunawan, agar bisa bertemu selingkuhan. Melody Sharon bertemu dengan selingkuhannya pukul 2 waktu Indonesia Barat, tanggal 8 November tahun 2024. Malam itu Alvan sedang berada di rumahnya bersama 2 anaknya daerah Bekasi. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipalu menceritakan pasangan suami istri ini masih berkomunikasi lewat video call. Melody Sharon meminta izin ke Alvan untuk menginap di apartemen wilayah Jakarta Barat. Menyampaikan istri sudah capek karena bertemu temannya, terus mau menginap di apartemen dan mau tidur, kata Nicholas. Meski sudah video call, Melody masih nekat mengakali suaminya. Alvan Gunawan yang tak mau kecolongan, memantau pergerakan Melody lewat posisi handphone. Ternyata HP istri bergerak walaupun tadi istri video call dengan suami, katanya. Tapi kok bergerak ke arah Cipayung, tambah Kombes Nicholas Ari Lilipali. Alvan Gunawan langsung beranjak dari Bekasi ke lokasi sesuai titik handon di Jakarta Timur. Sesampainya di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Alvan melihat mobil Melody. Ia langsung memarkirkan mobilnya bersebelahan. Saat didatangi, Melody Sharon sudah duduk di bangku penumpang. Suaminya ngetuk pintu sebelah kiri. "Kamu ngapain jam 2 di sini? Kamu mau ketemu pacar kamu ya?" katanya. Sedangkan selingkuhan Melody Sharon tak ada dalam mobil. Pacarnya sedang di kamar mandi, sedang bab, katanya. Melody Sharon yang panik karena kebohongannya ketahuan, langsung pindah ke bangku kemudi. Alvan pun mencoba masuk ke dalam mobil. Belum sepenuhnya tubuh Alvan di dalam, Melody Sharon langsung tancap gas hingga menyeret suaminya sejauh 200 meter. Dia mengalami luka dan kakinya patah, katanya. Lewat akun media sosialnya, tampak Alvan Gunawan sedang di rumah sakit saat itu. Ia merasa bersyukur karena lolos dari maut. "Suatu mujizat saya bisa lolos dari maut. Saya belum bisa ceritakan detailnya untuk saat ini," tulis Alvan Gunawan. Kini Melody Sharon sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga melakukan tes urin dan kejiwaan terhadap Melody. Narkoba hasilnya negatif. Kejiwaan masih konsultasikan dengan ahli di RS Polri Kramat Jati, kata Kombes Nicholas Ari Lilipali. Atas perbuatannya terhadap Alvan, Melody Sharon dijerat pas 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sosok Alvan Gunawan suami yang diseret istri, ternyata diselingkuhi 2 kali. Mengenal sosok Alvan Gunawan, suami yang diseret istri, Melody Sharon 200 meter dengan mobil usai diselingkuhi. Melody Sharon tega menyeret suaminya karena dirinya kepergok selingkuh dengan pria lain. Peristiwa itu diketahui terjadi pada tanggal 8 November tahun 2024 lalu. Lantas siapakah sosoknya? Alvan merupakan lulusan Universitas Bina Nusantara. Ia juga bekerja sebagai commissioner di PT Gomait Indonesia, sales manager di Transpark dan commissioner di PT Model Zaman Sekarang. Teman sekolahnya, Julia bercerita Alvan merupakan sosok suami yang baik. "Ini suaminya teman sekelas saya dulu Pak, suaminya baik banget. Gak abis pikir sih istrinya adik kelas saya sampai begitu stresnya. Gak tahu nih kasusnya jadi kayak gimana kelanjutannya. Kalau gara 2, cewek yang selingkuh gak ditanganin sih kebangetan," tulisnya di kolom komentar.
Kini Alvin mengungkapkan rasa syukurnya selamat usai diseret-diseret sepanjang 200 meter oleh istrinya, Melody Sharon di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Alvin mengalami patah kaki sehingga harus menggunakan tongkat sebagai alat bantu untuk beraktivitas sehari-hari. Ia sempat mengunggah foto paksa diseret Melody Sharon. Dalam foto tampak kaki kanan Alvin diperban. Ia juga memakai 2 tongkat. Namun, Alvin Gunawan masih tetap bersyukur meski terluka saat memergoki istrinya selingkuh.